Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 11 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bukan bersekutu untuk mencari nama, tetapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita bertanya apakah kita tahu jumlah bahasa di seluruh dunia ini ada berapa? Tentu saja jawabnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Bahasa yang berbeda membuat manusia itu terpisah-pisah. Bahasa yang sama membuat manusia dapat bersatu, berkumpul bersama. Untuk bisa memperluas perkumpulan dan pergaulan, umat manusia perlu menguasai lebih dari satu bahasa. Itulah gunanya kita belajar bahasa asing. Menara Babel. Kisah tentang menara ini adalah asal muasal adanya kepelbagaian bahasa. Sebelum itu, bahasa dan dialek umat manusia hanya satu. Dalam kesatuan bahasa ini, umat manusia begitu hebat sehingga bertekad membangun suatu kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Tujuan mereka adalah untuk mencari nama, agar tidak terserak ke seluruh muka bumi ini. Dengan demikian, menurut komunitas mereka, umat manusia akan semakin kokoh dipadukan oleh satu bahasa saja. Tuhan rupanya punya rancangan yang lain. Dia bermaksud menyebarkan umat manusia itu justru ke seluruh penjuru bumi ini, bukan untuk mengumpulkan mereka di satu tempat sesuai dengan perintah awal pada umat manusia. Dengan membangun suatu kesatuan bahasa, orang yang tak satu bahasa tentu saja tak akan bisa bersatu. Penyebaran pun mulai terjadi. Mereka terserak dari situ ke seluruh penjuru bumi ini dan berhenti mendirikan kota itu. Tuhan menentang kecenderungan umat manusia untuk memusatkan diri pada kekuatan dirinya sendiri. Kebersatuan atau ketunggalan untuk berkonsentrasi bagi umat manusia dalam suatu pemupukan kejayaan atau kehebatan dan mencari nama bagi dirinya sendiri tidak sejalan dengan kehendak Tuhan Allah Bapa di surga. Lalu kalau kita bertanya siapakah atau apakah yang paling menggerakkan setiap pekerjaan maupun karya diri kita umat manusia ini? Nama Tuhan Yesus Kristus atau nama diri kita sendiri? Kejayaan atau keterkenalan, kehebatan dari Tuhan yang adalah pencipta dan pemelihara kita, atau kejayaan bagi kepentingan diri kita sendiri selaku umat manusia? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab. Kiranya menara Babel dalam kisah pendirian menara yang memang gagal akibat bersatu untuk mencari nama demi untuk memuji diri sendiri, tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan itu, pasti kapanpun akan mengalami kegagalan.
Oleh sebab itu, selayaknya kita harus bertobat kembali kepada keinginan dan rancangan kehendak Allah itu sendiri yang harus diberlakukan. Ingatlah perintah agung Tuhan Yesus untuk pergi ke seluruh muka bumi ini, memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau firman-Mu sudah boleh mengingatkan kami kembali pada hari yang kedua di bulan Januari ini tahun 2021, supaya kami sungguh-sungguh bukan bersatu untuk mencari nama bagi diri sendiri, tetapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami doakan juga bagi mereka yang dalam kondisi menderita akibat gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga, terlebih akibat pandemi COVID-19. Tolong Tuhan melalui sarana para medis, dokter, dan perawatan mereka menggunakan obat, semuanya itu Tuhan urapi dan berkati untuk memungkinkan mereka yang menderita itu dapat sembuh oleh mujizat kesembuhan, kepulihan yang daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.